Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulis dan mencatat semua materi yang kita pelajari hari ini ya. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita bersama membaca Ummul Quran. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Pembahasan kita hari ini yaitu tentang kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Masa kekuasaan Daulah Abbasiyah yang cukup lama sekitar 500 tahun memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan peradaban Islam pada saat itu. Nah, pada saat itu telah banyak kemajuan yang dicapai oleh daulah ini sehingga menempatkan posisi Daulah Abbasiyah menjadi pusat perhatian dunia dalam berbagai bidang. Perkembangan peradaban yang terjadi pada saat itu melebihi perkembangan yang pernah dicapai oleh daulah sebelumnya, yaitu daulah apa? Ya, Daulah Umayyah. Nah, selain karena Daulah Abbasiyah ini merupakan kelanjutan dari Daulah Umayyah, juga karena kebijakan Daulah Abbasiyah yang lebih berorientasi pada pembangunan peradaban daripada perluasan wilayah kekuasaan. Daulah Abbasiyah yang berkuasa selama 5,5 abad adalah salah satu pemerintahan dalam sejarah Islam yang sangat mementingkan usaha perkembangan peradaban Islam. Telah banyak sekali prestasi yang ditorehkan oleh Daulah Abbasiyah, dari mulai perluasan wilayah, pengembangan ilmu pengetahuan, hingga seni bangunan arsitektur. Pada periode awal pemerintahan, Daulah Abbasiyah memiliki khalifah-khalifah yang memiliki perhatian besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan seperti Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau dikenal sebagai seorang khalifah yang cinta ilmu pengetahuan sehingga harta dan kekuasaannya ini dimanfaatkan untuk pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, pada periode inilah landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan ini disiapkan. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur secara langsung meminta kepada para ilmuwan untuk secara serius mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya untuk kemaslahatan umat manusia. Kerjasama yang baik ini antara ilmuwan dan pemerintah melahirkan para ilmuwan muslim dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, kedokteran, filsafat, kimia, botani, astronomi, matematika, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ilmu pengetahuan pada saat Daulah Bani Abbasiyah berkembang dengan pesat, yaitu yang pertama, terjadinya asimilasi budaya, bahasa, pengetahuan antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Jadi asimilasi itu adalah pembaruan budaya, bahasa, pengetahuan, seperti itu. Yang kedua, gerakan penerjemahan berbagai ilmu pengetahuan dari bahasa asalnya ke bahasa Arab. Gerakan penerjemahan ini berlangsung sejak Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur hingga Khalifah Harun Ar-Rasyid. Nah, buku-buku klasik Romawi dan Yunani yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu seperti filsafat, astronomi, farmasi, dan seni budaya, semuanya itu dialihbahasakan ke dalam bahasa Arab. Faktor yang ketiga adalah
pendirian pusat studi dan kajian yang diberi nama Baitul Hikmah. Tempat ini bukan saja hanya menjadi pusat studi orang-orang di wilayah Baghdad, tapi hampir semua orang dari seluruh penjuru dunia. Nah, Baitul Hikmah adalah sebuah lembaga yang digunakan untuk menerjemahkan buku-buku ke dalam bahasa Arab. Pada awalnya, Baitul Hikmah itu hanyalah sebuah perpustakaan, tetapi Baitul Hikmah bukanlah perpustakaan yang seperti yang kita kenal pada saat ini. Baitul Hikmah bahkan lebih menyerupai universitas atau perguruan tinggi. Di sana adalah tempat pertemuan para intelektual, pusat kajian dan diskusi, laboratorium penelitian, dan tempat untuk penerbitan buku. Faktor yang keempat adalah pembentukan Majelis Munadaroh pada masa Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Dan ini menjadi pusat kajian yang mengupas segala persoalan hukum keagamaan yang dianggap sulit untuk dipecahkan. Pembahasan kedua adalah penertiban administrasi pemerintahan. Usaha membangun peradaban emas juga terjadi pada bidang administrasi pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang pertama, pengangkatan wazir atau perdana menteri yang bertugas membantu khalifah dalam menjalankan roda pemerintahan. Wazir dibantu oleh beberapa departemen, antara lain 1. Diwanul Kharij, yang artinya Departemen Luar Negeri. 2. Diwanul Ziman, Departemen Pengawasan Urusan Negara. 3. Diwanul Jundi, yaitu Departemen Pertahanan dan Keamanan. 4. Diwanul Akaroh, Departemen Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum. Dan 5. Diwanul Rosail, yaitu Departemen Pos dan Telekomunikasi. Yang kedua adalah pengangkatan Roisul Kitabah atau Sekretaris Negara yang memimpin Diwanul Kitabah atau Sekretariat Negara. Dalam menjalankan tugasnya, Roisul Kitabah dibantu oleh 5 orang khatib atau sekretaris, yaitu yang pertama, Khatib Rosail, Sekretaris Bidang Persuratan. 2. Khatib Kharaj, Sekretaris Bidang Perpajakan dan Kas Negara. 3. Khatib Jundi, yaitu Sekretaris Bidang Kemiliteran, Pertahanan, dan Keamanan. 4. Khatib Qadha, Sekretaris Bidang Hukum dan Perundang-undangan. Dan yang kelima, Khatib Syurtah atau Sekretaris Bidang Kepolisian dan Keamanan Sipil. Penertiban administrasi yang ketiga adalah pengangkatan kepala daerah untuk menjaga daerah wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh seorang gubernur atau dikenal dengan amir. Untuk memudahkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah, di bawah gubernur dibentuk pemerintah desa atau qaryah yang dipimpin oleh Syekhul Qaryah atau kepala desa. Yang terakhir adalah pembentukan Mahkamah Agung yang menangani beberapa bidang hukum seperti yang pertama, Al-Qadhi, yaitu mengadili perkara agama dan hakimnya disebut Qadhi. Yang kedua, Al-Hisbah. Tugasnya mengadili perkara umum baik pidana maupun perdata. Hakimnya disebut Al-Mustahsib. Dan yang ketiga, An-Nazar fil Mazalim, yaitu pengadilan tingkat banding setelah dari pengadilan Al-Qadhi atau Al-Misbah. Dan hakimnya disebut Sohibul Mazalim. Cukup sekian pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu jaga kesehatan dan juga kebersihan, baik yang ada di pondok maupun yang ada di rumah.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.